Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dona Prawita Aresuta, dosen S1 Program Studi Seni Rupa Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret. Perkenankan, pada kesempatan ini saya menyampaikan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kuratorial. Dari mata kuliah ini adalah melatih keterampilan, skill dalam menulis, dan memberi landasan pengetahuan tentang kurator dan kuratorial. Melalui penguasaan pengetahuan, konsep atau teori dan teknik yang mendukung terbentuknya sikap mandiri bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil karya. Membuat penafsiran makna sesuai dengan konteks pameran. Membuat naskah kuratorial, karya yang dipamerkan berdasarkan konteks seni, ideologi, tema, dan visual. Kemudian mengimplementasikan naskah kuratorial dalam bentuk presentasi kepada pihak terkait. Tujuan dari mata kuliah kuratorial ini adalah mahasiswa diharapkan memahami model-model manajemen penyelenggaraan peristiwa kesenian seperti pameran, perform art, ataupun kegiatan seni rupa lainnya. Dengan mempertimbangkan pada kerja-kerja konseptual, teknis, hingga bagaimana strategi-strategi edukasi publik. Kemampuan yang diharapkan, mahasiswa dapat mengaitkan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar pengelolaan manajemen dalam konteks medan seni rupa Indonesia dengan disiplin ilmu dan kerja seni yang didapat di studio maupun di kelas-kelas teori, serta menerapkan rencana strategis bagi kekaryaan mereka, baik sebagai seniman, kurator, manajer galeri, art handle, atau mendirikan event organisir setelah lulus dari perkuliahan. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan dengan 16 kali pertemuan. Materi pembelajarannya untuk pertemuan pertama berisikan kontrak kuliah, penjelasan materi selama 1 semester, buku-buku acuan yang akan digunakan. Kemudian pertemuan ke-8 untuk ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 untuk ujian akhir semester. Kemudian di pertemuan ke-9 kita mengadakan outing class dengan mengunjungi galeri dan museum, kemudian bertemu dengan kurator dan berdiskusi. Kemudian untuk 12 pertemuan yang tersisa, materi adalah penjelasan umum dan materi secara keseluruhan, praktek kuratorial dan posisi kurator dalam medan seni rupa secara umum. Kemudian tinjauan terminologis dan praktek kurator. Penjelasan tentang tipologi ruang seni, galeri, museum, art space, pasar seni, dan penjelasan tentang berbagai bentuk event seni rupa beserta karakternya. Kemudian pameran seni rupa, festival seni, bazar seni, dan biennale. Merencanakan proyek seni sesuai dengan tahapan-tahapan manajemen seni. Kemudian membuat rancangan katalog pameran dengan tulisan kuratorial, kesesuaian tema dengan karya-karya yang dipamerkan, dan elaborasi dengan teori-teori seni rupa, sosial, dan budaya. Sistem pembelajaran, ceramah, tanya jawab, studi kasus, kuliah lapangan bersama pakar, dengan kurator, pemilik galeri, ataupun kolektor, dan mengunjungi galeri. Sistem penilaian, kehadiran, dan keaktifan. Kemudian basis penilaian adalah aktivitas partisipatif dengan pemahaman pengalaman belajar. Sekian dan terima kasih. Kali ini kita akan ini adalah sebenarnya yang baru, tapi di prodi kita masih pilihan ya, satu yang digunakan. Padahal sebenarnya mata kuliah kuratorial ini sangat penting karena kerja di seni rupa itu masuk semua di mata kuliah ini, dari berkarya, konsep, persiapan pameran itu ada di kuratorial. Jadi ada yang tahu tentang kuratorial apa? Itu mungkin apa itu kuratorial? Kuratorial mungkin menurut saya merupakan proses dalam kesempatan, yaitu
dalam Jadi tujuan mata kuliah kuratorial itu adalah pemahaman dasar tentang aspek-aspek pengelolaan manajemen sumber daya yang berkaitan dengan mekanisme kerja penyelenggaraan kegiatan pameran atau peristiwa seni rupa. Mahasiswa diharapkan memahami model-model manajemen penyelenggaraan peristiwa kesenian seperti pameran, perform art, ataupun kegiatan seni rupa lainnya dengan mempertimbangkan pada kerja-kerja konseptual, teknis, hingga bagaimana strategi edukasi publik. Ini kan itu disamping kalau kalau Jogja bisa disamping. Nah, luaran mata kuliah kuratorial adalah kerja kuratorial adalah kerja pembentukan ide besar sebuah pameran yang pertama adalah membentuk intellectual framework. Hal inilah yang akan menemukan titik beda atau pilahan-pilahan yang membingkai karya-karya itu. Proses kuratorial sebagai transfer pengetahuan seni rupa pada pameran seni rupa. Mahasiswa mampu merancang sebuah pameran dan membuat kuratorial pameran yang dirancang. Membentuk intellectual framework itu adalah tentang bagaimana karya-karya yang akan dipamerkan itu dibingkai dalam suatu tema. Jadi tugas kurator itu, misalnya dia kerja di galeri, misalnya kan yang pemilik galeri, saya akan membuat pameran di bulan Desember, silakan untuk membagaimana. Biasanya kurator itu dia membuat konsep, temanya apa, terus seniman yang akan diundang itu siapa aja, yang jelas harus masuk di frame itu kurator itu. Misalnya temanya tentang India Melek, jadi terang lukisan-lukisan yang tentang Indonesia yang cantik ya. Jadi dia nanti sudah ada listnya nih seniman siapa aja yang akan diundang. Misalnya seniman dari Padang gitu, misalnya ada Budi Mantovani. Terus siapa yang itu yang karya-karyanya sesuai itu. Nah, nanti dia akan menghubungi seniman-seniman itu dengan undangan beserta kuratorialnya, dan kerja kurator itu harus dari awal. Dari awal itu dia memilih senimannya, kemudian mendatangi senimannya, dan ini ada tema seperti ini, kamu mau bikin karya seperti apa? Kurator dan seniman itu ini saling kenapa harus mempelajari kuratorial? Mahasiswa dapat mengaitkan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar pengelolaan manajemen dalam konteks medan seni rupa Indonesia dengan disiplin ilmu dan kerja seni yang didapatkan di studio maupun di kelas-kelas teori, serta menerapkan rencana strategis bagi kekaриran mereka, baik sebagai seniman, kurator, manajemen galeri, art handle, mendirikan event organizer setelah lulus kuliah. Mahasiswa dapat memahami bidang seni rupa di Indonesia. Nah, kemudian kuratorial. Kuratorial adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan dan pemahaman yang berhubungan dengan pemeliharaan, menjaga, dan pengawasan sebuah karya seni rupa yang dipamerkan di sebuah tempat seperti museum dan galeri. Kerja kuratorial menurut Kustindarto adalah kerja pembentukan ide besar sebuah pameran. Yang pertama adalah membentuk intellectual framework. Hal inilah yang akan menemukan titik beda atau pilar-pilar yang membingkai karya-karya yang akan dipamerkan. Kuratorial adalah kerja pembentukan ide besar sebuah pameran, pembentukan intellectual framework yang akan membingkai karya-karya dalam pameran. Kurator harus mempunyai keterampilan ganda seperti memilih karya yang akan ditampilkan, pengorganisasian pameran di galeri atau ruang publik, meneliti seniman, dan menulis esai katalog. Kemudian kurator, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kurator adalah pengurus atau pengawas harta benda orang atau perusahaan yang baik. Tahu ini kasus Ritek? Itu kan muncul ya istilah kurator ya, tapi juga kurator yang ini tuh dia ini akan menghitung aset-aset dari perusahaan yang baik itu apa aja yang bisa diselamatkan, kemudian dilelang. Dan itu ini kerja kurator di untuk mengurus dan mengawas harta benda. Kemudian yang urutan kedua itu anggota pengawas dan perguruan tinggi, penyantur, dan pengurus atau pengawas museum.
Kekuratoran adalah perihal kurator atau dewan kurator. Kurator berasal dari bahasa Latin curatum, to take care of, yang berarti menjaga, merawat, memelihara, memperhatikan segala sesuatu seperti perpustakaan umum, museum, koleksi seni rupa. Kata kurator ini merujuk pada profesi spesialis yang mengurus, merawat, menjaga, mencatat, mengkatalogkan, menstatistikkan, dan menafsirkan warisan koleksi seperti karya seni, karya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan benda-benda bersejarah yang dimiliki oleh suatu museum atau lembaga pengoleksi lain. Tujuan kurator dan fungsi kurator. Tujuan kurator memiliki tujuan yakni menyebarkan penjelasan kepada pengunjung suatu museum, galeri atau seminar budaya tentang suatu karya seni atau bisa sebagai pengawas serta benda seni. Fungsi kurator pada buku kompetensi profesi kurator dan pengurus oleh Erian Joni Fianto dan Andika Wijaya dijelaskan bahwa terdapat dua fungsi kurator. Dalam aspek pilot, fungsi kurator yakni membantu mengatur dan mengurus harta pilot seorang debitur. Namun kurator juga dikenal dalam aspek seni. Kurator memiliki tujuan yakni menyebarkan penjelasan kepada pengunjung suatu museum atau seminar budaya tentang suatu karya seni atau sebagai pengawas harta benda seni. Jenis kurator. Berbagai macam profesi kurator sesuai dengan institusinya, antara lain kurator independen, kurator pendamping, kurator wakil negara, kurator kepala, kurator museum, dan kurator galeri seni. Jadi yang sering kita dapatkan itu kurator independen ya, itu ya dia tidak bekerja di museum, tidak bekerja di galeri. Kemudian ada kurator, biasanya kalau eventnya itu besar seperti Abjok, terus Biennale, itu biasanya ada 4 kurator, yang satu itu chief kurator, yang 3 itu kurator pendamping. Biasanya nanti mereka membagi kerja, ada yang mengisi katalog, mengisi senimannya. Kurator dapat berawal dari berbagai disiplin keilmuan, terutama yang berkaitan dengan seni budaya, antropologi, sosiologi, filsafat, kajian budaya, sastra, arsitektur, arkeologi, kajian seni. Peran kurator adalah memberikan tanggung jawab publik secara intelektual. Ini yang lebih ditekankan secara intelektual. Jadi kalau di Indonesia itu misalnya Alia Swastika tahu ya, itu dari antropologi UGM. Pak Yudi juga dari antropologi UGM. Beberapa juga yang dari sosiologi. Karena ini ya, ilmu seni kurator itu diwajibkan menguasai tinjauan seni, terus kritik seni, terus sejarah seni rupa baik itu barat dan timur dan Indonesia. Karena dia juga harus ini ya, menilai satu karya itu, misalnya kan banyak pelukis itu beraliran apa, nah itu kan kita harus merujuk ke sejarah seni rupa barat ya, karena kan biasanya yang menolokkan banyak Kemudian kurator spesialis biasanya bekerja pada institusi besar. Kurator jenis ini biasanya berpendidikan tinggi dan spesialis tingkat magister atau doktor dari bidang khusus yang ditanganinya. Namun tidak tertutup kemungkinan bagi seorang praktisi yang sudah menggeluti bidang tertentu selama bertahun-tahun, terutama di bidang seni tradisi yang belum ada kajian ilmiah. Tugas kurator. Secara intelektual memberikan pertanggungjawaban kepada publik mengenai karya seperti apa yang ditampilkan dan layak dibicarakan. Kemudian kurator berperan menyampaikan pesan apa yang tersurat dari sebuah karya seni kepada khayalan umum. Kemudian membantu pemasaran sebuah karya seni untuk target market dan sebagainya. Kemudian dapat memberikan saran-saran ahli mengenai nilai barang, cara penempatan dan pengangkutan, cara penyimpanan dan pengawasan, cara penyajian, penempatan dan pemajalan benda-benda koleksi tersebut. Nah, sebelum karya itu sampai kan biasanya kurator itu memplotting karya ini cocok ditampilkan di
sisi mana. Terus kemudian, nah seorang kurator harus mampu ini yang lukisan asli, ini lukisan palsu. Nah kalau seniman yang masih hidup tuh masih oke ya, masih bisa ditelusuri ya. Tapi kalau yang sudah out master yang kayak Indra Gunawan, kayak Avandi itu kan perlu kerja yang berat ya kalau untuk apa ya. Kalau misalnya pihak keluarga memang nggak tahu kalau ini asli apa enggak, karena kan kadang lukisan, walaupun lukisan itu sudah bersertifikat kan itu juga bisa dimanipulasi. Nah itu butuh apa ya, ketelitian seorang kurator untuk mengatakan bahwa karya ini asli atau palsu. Kemudian menyebarluaskan pengetahuan mengenai benda-benda koleksi yang ditangannya pada karya umum maupun khusus melalui pameran dan penerbitan karya-karya tulis yang relevan dengan bidang yang ditanganinya. Ini biasanya itu kayak misalnya seorang seniman yang sudah maestro itu membuat 25 tahun berkarya siapa itu ya, siapa itu biasanya dia bikin buku autobiografi itu dengan lukisan dari awal, misalnya sampai dia dari awal kuliah, ini perkembangannya seperti apa, terjadi gitu. Nah itu kurator yang bisa bekerja seperti itu. Kemudian mengajukan pinjaman atau hibah, mengidentifikasi artefak, mempersiapkan anggaran, rilis artikel pada situs web dan media cetak, mempekerjakan dan melatih staf, merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan pameran. Dalam sebuah event pameran, kurator bertugas mulai dari persiapan, menentukan tema kegiatan, memilih karya dipamerkan, bagaimana menyusun karya tersebut, menulis katalog, memberikan penilaian kepada karya, serta menyampaikan kepada pengunjung. Sejarah kurator di Indonesia. Profesor Willy Marianto dalam tulisannya di Kompas 21 April 2001 menyebutkan bahwa RA ini sebagai kurator independen, promotor dan pelindung seni karena menulis pengantar yang komprehensif dan detail tentang karya batik dalam pameran perempuan di Belanda pada tahun 1898. Kemudian masa Presiden Soekarno yang dikenal sebagai kolektor seni atau sebagai patronis seni, tahu ya patronis seni, luasnya kerja kurasi dengan segera berdampak pada pembentukan dunia seni rupa. Pada mulanya terjadi perluasan kerja kurasi ke beberapa galeri swasta di Jakarta. Pada pertengahan dekade 1990 memasuki dekade 2000 muncul perkembangan mengejutkan, hampir semua pameran galeri swasta melibatkan kurator. Bom seni lukis sebagai dampak dari seni pesanan menyebabkan semakin menjauhnya ruang-ruang lain, yaitu galeri swasta terutama di ibu kota Jakarta seperti Galeri Arditana, Ebon Galeri, Monhekor mulai aktif menyelenggarakan pameran seni rupa meskipun dengan tujuan utama pertukaran nilai ekonomi karya-karya yang dipamerkan. Di akhir tahun 1990-an mulai bermunculan museum swasta yang dibangun oleh para kolektor seni seperti OHD Museum dan Akili Museum OA pada tahun 2006. Tahun 2007 sampai 2010 saat Jakarta krisis, para pialang yang punya duit itu pun punya daerah meletup, ada duit tapi mau dikemanakan, mereka lalu lari membeli lukisan. Pemilik Hero Art Space di Kemang Timur ini mengaku saat itu hampir bisa menjual lukisan sampai 700 juta. Tommy Akwi ya itu yang mempunyai dari Hero Art Space itu ibu juga mengalami di tahun 2006. Tommy Akwi pemilik galeri Hero Art Space mengatakan bahwa perkembangan seni kontemporer modern berhembus kencang tahun 1990 dan lebih kencang lagi ketika masuk istilah seni rupa postmodern. Perdebatan itu berubah dari yang on master ke generasi urban yang melihat realitas secara berbeda. Bermunculan seniman-seniman baru dan membutuhkan galeri seni yang lebih banyak baru di atas tahun 2000-an. Pertebaran galeri komersil maupun non-komersil, kebutuhan akan kurator menjadi semakin besar. Nah, ini adalah bidang seni rupa Indonesia. Ada art market dari art dealer, itu ada pembutuh seni itu yang terus ada balai lelang, ada media massa, ada kurator, seniman dan institusi pendidikan seni gitu. Nah, ini adalah kerja kurator.
ada teamwork dari galeri, ada katalog pameran. Jadi di tahun 2000-an itu sebuah katalog itu sangat banyak berbicara. Jadi katalog itu bisa sampai 200-300 halaman. Karena yaitu dia membahas karya-karya itu benar-benar, foto-foto karya itu banyak, besar-besar dan bagus-bagus. Karena dengan katalog itu sebelum ada katalog ya, jadi benar katalog itu sebelum pameran itu biasanya seminggu sebelumnya itu sudah didistribusikan ke wartawan sama ke kolektor. Jadi kolektornya itu cuma mengkonfirmasi aja ketika datang pas pameran itu, oh ya ini nanti langsung beli. Karena kadang sebelum pembukaan pun karya itu ada yang sudah terjual karena ada katalog itu. Nah, ini adalah katalog di Indonesia. Ada Rizky, ada Suwarno, Simun, Hendro, Robi Maniarto, Bambang Koko, Arya Saputra, Vito Sutanto. Nah ini Pangkat, Asigyo, Desi Sambo, Asikin Hasan, Karla Diaku, Citra Semarang Dewi, Anak Suka, Indrato. Nah, Anak Suka ini dia yang paling baru ya jadi kurator, karena awalnya dia adalah kolektor. Suaminya Sakit Sungkar itu adalah kolektor besar di Indonesia. Nah kemudian mereka belajar suaminya ini belajar sekarang dia juga jadi artis Pak Sakit Sungkar itu. Nah Mbak Ana ini kemudian sekolah S2, S3 tentang seni dan mulai berkecimpung di kekuratoran. Oke. Kuratoria, terima kasih. Terima kasih Bu.